Boleh lanjut sedikit? Ini udah masuk zuhur, kita tidak boleh terlalu panjang lagi. Saya hanya menyelesaikan sisa yang harus disampaikan. Setuju? Setuju? Saudara, Anda tahu? Sampai tahun 2012, alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke, berkat kerjasama para ulama, berkat kerjasama ormas-ormas Islam, saudara, telah terbit 360 perda yang melarang miras, saudara. Bahkan sebagiannya melarang total, saudara. Dilarang total minuman keras masuk ke wilayahnya. Indramayu termasuk salah satunya, saudara. Perda di Indramayu, minuman keras 0%. Tidak boleh masuk Indramayu, saudara. Cirebon ini, saudara, kabupaten, sebetulnya sudah hampir gol. Di sini ada anggota dewan, silakan tanyakan, saudara. Beberapa tahun yang lalu sudah fix, sudah dibuat rancangan daripada perdanya, saudara, 0%. Nggak boleh minuman keras masuk Kabupaten Cirebon. Tapi ada satu fraksi dari partai politik di DPRD yang menghalangi, saudara. Mentang-mentang kursinya banyak, mentang-mentang kursinya mendominasi, dia tolak, dia halangi, dia cegah. Sampai sekarang perda itu menggantung, belum gol juga, saudara. Makanya kalau lagi pemilu jangan salah pilih partai, betul? Betul. Pilih partai yang anti minuman keras, jangan pilih partai jurus mabuk. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Barusan saya sempat tanyakan bagaimana nasib perdanya. Beliau katakan sekarang terombang-ambing, nggak jelas. Nah makanya kita mesti mendukung ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, bapak-bapak kita di dewan, saudara. Wajib kita dukung, kita dorong agar mereka melanjutkan perda anti minuman keras supaya minuman keras tidak boleh, saudara, masuk ke Cirebon ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Bupati dengan anggota dewan berjuang untuk itu, sokong tidak? Dukung tidak? Takbir. 360 perda, saudara. Dan yang mengejutkan, catat baik-baik. Ada 3 kabupaten Kristen di Papua membuat perda anti minuman keras 0%, saudara. 1 Kabupaten Manokwari, 2 Kabupaten Kaimana, 3 Kabupaten Mimika, saudara. 3 kabupaten mayoritas Kristen, bupatinya Kristen, anggota dewannya Kristen, saudara. 95% warganya Kristen. Bisa minuman keras tidak boleh masuk. Bahkan Persekutuan Gereja-Gereja Papua meminta kepada pemerintah supaya minuman keras tidak boleh masuk seluruh tanah Papua, saudara. Yang Kristen bisa, yang Muslim pakai tarik ulur, unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? 360 perda, saudara. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ini berita buruknya saya mau sampaikan, saudara. Diam-diam Mendagri menyurati seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh wali kota. Mendagri menginstruksikan, saudara, pada tahun 2012 Mendagri menginstruksikan agar seluruh perda-perda anti miras di seluruh daerah dibatalkan, saudara. Beberapa bupati ketakutan, saudara. Dengan DPRD mereka cabut itu perda anti miras. Tapi sebagian bupati melakukan perlawanan, saudara. Sampai sekelompok LSM di Indramayu, saudara, menggugat bupatinya karena membuat perda anti minuman keras sampai ke Mahkamah Agung. Dan alhamdulillah Mahkamah Agung memenangkan perda anti miras, saudara. Sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut
Walaupun itu untuk Indramayu, itu bisa menjadi jurisprudensi untuk perda anti miras se-Indonesia, saudara. Perda anti miras se-Indonesia di semua daerah nggak boleh digugat lagi, saudara. Kenapa? Sebab sudah ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung bahwa perda anti miras di Indramayu sah dan konstitusional. Nggak sampai di situ. Bupati Indramayu melawan Mendagri, padahal bupatinya perempuan, saudara. Apa dia bilang? Saya tidak mau cabut perda anti miras. Saya cinta kepada warga saya. Saya cinta rakyat saya. Saya nggak mau rakyat saya jadi pemabukan, walaupun saya harus diberhentikan oleh Mendagri. Takbir. Saya mau tanya, bupati begitu bagus gak? Bela gak? Dukung tidak? Mudah-mudahan bupati kita lebih dari itu, saudara. Amin. Kalau Bupati Bapak Haji Sunjaya melarang miras, terus diancam sama Mendagri di Jakarta, bela bupati gak? Kiai-kiai bela bupati gak? Siap dukung Pak Bupati. Takbir. Akhirnya ulama-ulama di Indramayu turun ke jalan, saudara. Ini kiai di Indramayu seumur-umur nggak pernah demo, saudara. Tapi gara-gara soal ini, saudara, kiai turun, pesantren turun, puluhan ribu santri Nahdliyin turun di Indramayu, saudara. Mereka bela bupatinya, saudara. Dan akhirnya Mendagri tidak berkutik, saudara. Alhamdulillah. Saudara, setelah kejadian Indramayu kita melek. Tadinya kita nggak tahu ada surat begitu, saudara. Begitu kami tahu, saudara, saya telepon Pak Menteri, minta waktu, nggak diangkat. Saya SMS, nggak dijawab. Saya kirim surat resmi pakai prosedur, nggak ada jawaban, saudara. Kita minta dialog. Kenapa Anda minta perda miras dikabut? Kan dulu pemerintah yang ngajak FPI lewat koridor konstitusi. Kita sudah konstitusi nih, lewat perda, nggak pakai rahasia, nggak pakai sweeping, saudara. Nah sekarang kenapa perjuangan kita yang sudah setengah mati kok mau dibatalkan begitu saja? Nggak terima kita, saudara. Betul, betul. Sebulan tunggu nggak ada jawaban. 3 bulan nggak ada jawaban. Laskar-laskar datang, Habib, kalau menteri nggak mau dialog, kami minta izin untuk demo. Saya nggak izinin laskar demo, karena saya tahu laskar kalau udah demo runyam, saudara. Sama aja laskar Jakarta sama laskar Cirebon runyam. Apalagi Raden Kilap, udah kalau demo runyam udah. Betul. Kenapa saya bilang runyam? Laskar ini, Pak Bupati, di FPI kayak petasan. Ada yang sumbunya panjang, meledaknya lama. Ada yang sumbunya pendek, meledaknya cepat. Ada yang nggak pakai sumbu. Saudara, itu Cirebon tuh. Nggak pakai sumbu kayak petasan banting, saudara. Nggak boleh tersinggung sedikit, ngamuk, saudara. Kita nggak kasih jalan. Laskar nggak boleh turun. Ini urusan DPP FPI. Kami mau dialog. Sampai 6 bulan nggak ada jawaban. Sementara di daerah bupati-bupati udah cabutin perda. Sampai ke Riau di Pelalawan perda dicabut juga, saudara. Wah, ini bahaya kalau dibiarkan. Akhirnya karena 6 bulan tidak ada jawaban, maka begitu laskar datang lagi, Habib, kami udah nggak bisa tahan. Ini perda-perda udah dibatalin di mana-mana. Kami minta supaya kami diizinkan untuk demo. Saya bilang, saya tetap nggak izinkan. Tapi kalau mau demo juga, ya terserah. Saya nggak larang. Demo, saudara. Turun ini laskar. Hampir 5.000 orang. Datang ke kantor Kementerian Dalam Negeri, saudara. Diri di depan pintu gerbang. Ada beberapa pihak kepolisian dari Polda yang mencoba memediasi, menjembatani dengan pihak kementerian. Security di dalam jawabnya ketus. Nah, ini laskar nanya, kami mau dialog dengan menteri. Dijawab ketus, menteri nggak ada. Menteri nggak ada. Ini yang diri di depan petasan banting semua. Begitu dijawab ketus, yang depan, saudara, langsung nyeruduk. Pintu gerbang Kementerian Dalam Negeri roboh. Mereka masuk ke dalam.
Semua pegawai mereka kejar. Kaca hancur lebur. Kantor Kementerian Dalam Negeri diajak-ajak, saudara. Kan saya udah bilang Laskar begitu. 10 menit kejadian rame. Menteri telepon saya. Habib, besok dialog ya. Kenapa enggak dari kemarin? Saya kenal baik beliau. Beliau kenal baik saya. Saya punya nomor beliau. Beliau punya nomor saya. Kan kalau duduk dari kemarin kita minta waktu. Musyawarah. Dialog. Enggak perlu ada kekerasan, saudara. Betul. Betul. Nasi udah jadi bubur. Mau bilang apa? Akhirnya besoknya dimediasi oleh Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, saudara. Terjadi dialog antara Kementerian Dalam Negeri dengan DPP FPI. Pak Menteri lengkap dengan semua dirjen. Saya juga lengkap bawa seluruh, yaitu pengurus DPP FPI, termasuk Kiai Haji Ja'far Siddiq, saudara, selaku sekretaris umum daripada DPP FPI. Singkat cerita saja, setelah kami berdebat panjang lebar, akhirnya Pak Menteri, saudara, setuju bahwa daerah berhak untuk membuat perda anti miras dan tidak akan dikenakan sanksi administrasi oleh Kemendagri. Alhamdulillah. Tapi kami mau tahu, Pak Menteri, Anda ini putra ulama. Pak Menteri Dalam Negeri ketika itu ayahnya ulama besar di Sumatera Barat. Dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tanya, kenapa begini Pak Menteri? Apa beliau bilang? Habib, percayalah. Saya ini putra kiai, saya ini muslim. Enggak mungkinlah saya tidak setuju dengan perda anti miras. Cuma Habib, saya ini hanya seorang menteri. Saya ditegur oleh presiden. Kan ada keputusan presiden nomor 3 tahun 97 yang minuman keras itu boleh diperjualbelikan di seluruh Indonesia. Kenapa ada daerah-daerah melarang minuman keras? Saya ditegur oleh presiden. Presiden tanya, apa yang sudah saya laksanakan? Saya selaku Menteri Dalam Negeri, pembantu presiden, harus menegur daerah. Saya hanya melaksanakan tugas. Jadi persoalannya Kepres nomor 3 tahun 97, saudara. Nah, setelah itu, beliau katakan, Habib, hari ini saya jadi menterinya. Saya bisa sepakat seperti ini. Walaupun resikonya saya dicopot. Tapi ingat Habib, besok Menteri Dalam Negeri berganti. Menteri Dalam Negeri yang akan datang, belum tentu setuju. Mungkin dia akan ngotot lebih keras lagi. Semua perda anti miras harus dibatalkan. Kalau begitu saya tanya, lalu saran Anda? Saran saya, dari sekarang FPI harus menggugat Kepres nomor 3 tahun 97. Karena ini sumber persoalannya. Kita terima, saudara. Terima kasih Pak Menteri. Kami bentuk tim pengacara. 100 pengacara kita kumpulkan, saudara. Kita suruh kaji. Sampai sekian bulan, saudara. Begitu sekian bulan dikaji, kita kumpulkan semua argumentasi. Dari argumentasi hukum negaranya, hukum agamanya, saudara, aspek sosialnya, ekonominya, dan seterusnya. Di bulan Oktober tahun 2012, kami ajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Menggugat Kepres nomor 3, keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 yang melegalkan miras. Mulai sidang dibuka di Mahkamah Agung. Alhamdulillah, pada tanggal 18 Juni tahun 2013, saudara, Mahkamah Agung memutuskan menerima gugatan FPI dan menyatakan bahwa keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 dibatalkan, saudara. Takbir! Takbir! Allah kasih kita menang. Kita nggak pernah sangka kita menang, saudara. Kita lawan presiden, kita lawan negara, saudara. Menang. Begitu diputuskan, berarti semua keputusan menteri, semua keputusan dirjen yang membolehkan peredaran minuman keras secara otomatis batal demi hukum. Kenapa? Karena semua merujuk ke Kepres nomor 3 tahun 97, saudara.
Pemerintah panik, saudara. Datang ke DPR, diskusi. Menurut mereka, ini minuman keras sekarang tidak ada aturan. Ini bahaya kalau tidak ada aturannya. Akhirnya DPR RI, saudara, menerima draft dari pemerintah RUU anti minuman beralkohol. Minta DPR RI sahkan sebagai undang-undang. Di bulan November, kami dari FPI diundang oleh DPR RI, saudara. Mereka tunjukkan rancangannya, kami baca. Begitu kami baca, isinya sama seperti Kepres nomor 3 tahun 97 yang dibatalkan Mahkamah Agung. Cuman dirubah beberapa redaksi. Cuman judulnya yang beda. Kalau dulu judulnya miras, minuman keras. Sekarang judulnya minol, minuman beralkohol. Isinya sama. Legalisasi miras, saudara. Kita tolak mentah-mentah. Tidak. Begitu kita berdebat sengit, saudara, kita tolak dan kita ancam. Kalau DPR ngotot ini jadi undang-undang, saudara, FPI nggak mau ikut prosedur lagi. Besok dari Sabang sampai Merauke, saya akan lepas semua laskar FPI untuk serbu dan bakar saja semua pabrik minuman keras yang ada. Takbir! Akhirnya DPR tidak jadi membahas. Draft dikembalikan ke pemerintah, saudara. Dengan sangat mengejutkan. Sebelum SBY lengser jadi presiden, SBY mengeluarkan Perpres nomor 74 di akhir tahun 2013, saudara. Apa isinya? Sama persis dengan Kepres nomor 3 tahun 97, saudara. Minuman keras dilegalkan kembali oleh presiden, saudara. Kami protes keras. Apa jawab SBY? Kalau FPI tidak suka, gugat saja lagi. Jadi kita gugat, setahun kita tunggu. Begitu kita menang, baru 3 bulan, presiden bikin aturan baru yang isinya sama. Nanti saya gugat lagi nih, saudara. Begitu tahun depan kita menang lagi, nanti presiden bisa bikin aturan lagi, saudara, yang isinya sama. Jadi buat apa kita gugat? Tapi sungguh pun begitu. Kami sabar, saudara. Bulan yang lalu kami sudah ajukan lagi untuk kami gugat ke Mahkamah Agung, saudara. Enggak, kita enggak mundur, saudara. Cuman ini jadi pertanyaan bagi saya. Kami berjuang melarang minuman keras untuk melindungi bangsa, melindungi negara, melindungi rakyat, melindungi generasi muda. Lalu presiden bikin peraturan, saudara. Itu untuk melindungi siapa? Presiden yang sekarang nggak mau dicabut, tetap dia pertahankan legalisasi minuman keras. Masya Allah, saudara, mereka tidak menghargai putusan Mahkamah Agung. Mereka tidak menghargai suara habaib, suara ulama, suara umat Islam. Enggak. Masya Allah, saudara. Nah sekarang mari kita lihat, siapa sih yang mereka lindungi? Begitu, saudara, Kepres nomor 3 tahun 97 yang melegalkan minuman keras batal oleh Mahkamah Agung. Yang panik adalah pemilik pabrik minuman keras. Siapa pemilik pabrik minuman keras? Mayoritas adalah kafir. Yang goyang pemilik hotel-hotel berbintang, saudara. Karena di hotel berbintang, minuman keras itu daya tarik untuk tamu-tamu mancanegara, saudara. Mereka goyang. Kalau minuman keras tidak boleh dijual, mereka takut bangkrut, kehilangan tamu. Yang khawatir, saudara, travel berkelas, saudara, yang melayani, saudara, wisatawan yang datang dari berbagai negeri, yang menyajikan minuman keras. Siapa yang punya itu semua? Yang punya bisnis haram itu semua adalah mayoritas kafir. Dan maaf, kebanyakan Cina kafir, saudara. Jadi saya tanda tanya. Jadi DPR sama presiden, saudara, ini mengeluarkan Kepres tersebut untuk melindungi rakyat atau untuk melindungi produsen minuman keras. Saya tanya, mana yang dilindungi? Rakyat atau produsen miras?
Rakyat atau produsen miras? Akhirnya saudara, kami datang ke DPR. Yang terakhir, kami datang ke DPR, kami sampaikan. Kalian anggota dewan dan presiden, kalau tetap ngotot ini menerima Perpres nomor 74 tahun 2013 yang melegalkan minuman keras, maka kalian tidak berjuang untuk mempertahankan Pancasila, tapi kalian berjuang untuk menjilat pantat Cina. Betul, betul, takbir. Nah, itu yang saya mau ceritakan sedikit, berbagi informasi. Jadi supaya Bapak Ibu tahu, kami di FPI tidak menhajar, tidak menhantam, tidak membakar, saudara. Kami ikuti konstitusi, kami ikuti aturan. Tapi begini jadinya, saudara. Sebagai penutup ceramah saya, maaf Pak Bu ya, kalau pemerintah tetap ngotot, minuman keras tidak mau disikat, minuman keras tidak mau dirazia, minuman keras tidak mau disuping, minuman keras tetap saudara mau dilegalkan. Jangan salahkan masyarakat dan jangan salahkan saya. Kalau suatu saat nanti saya akan ajak umat Islam dimanapun Anda berada, angkat senjata Anda, hancurkan semua pabrik minuman keras di Indonesia, saudara. Takbir! Siap perang lawan minuman keras, siap perang lawan minuman keras. Takbir! Maka itu saya tanya, kalau Pak Bupati dengan anggota dewan berjuang untuk melarang minuman keras di Cirebon, dukung tidak? Sokong tidak? Betul, betul. Kalau Bapak dan Ramil dan Bapak Kapolsek mengajak masyarakat untuk menjaga wilayah masing-masing agar tidak ada peredaran miras, dukung tidak? Dukung tidak? Kalau Kapolres dan Kapolsek berikut jajarannya merazia semua jenis minuman keras, setuju tidak? Dukung tidak? Sokong tidak? Kita doakan semoga Bapak Bupati kita, anggota dewan kita, Bapak Kapolres, Kapolsek maupun Bapak Dandim dan Ramilnya, semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemantapan iman dan takwa, diberikan kemampuan untuk memerangi segala jenis minuman keras. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas gak Bu? Bu, jelas gak Bu? Nah sekarang jujur, saya mau tanya, Anda mau bela pantat Cina atau Pancasila? Jawab yang kompak, mau bela pantat Cina atau Pancasila? Pantat Cina atau Pancasila? Siap bela agama, siap bela negara, siap bela bangsa, siap bela rakyat. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara. Maka itu kami tidak akan berhenti. Walaupun FPI harus dibubarkan, walaupun saya harus ditangkap lagi, walaupun saya harus dibunuh saudara. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, minuman keras wajib dimusnahkan dari bumi Nusantara saudara. Tidak ada kompromi untuk minuman keras. Minuman keras biang keladi segala kebejatan saudara. Maka itu saya minta dukungan para ulama, dukungan para kiai, dukungan semua tokoh-tokoh masyarakat. Semoga perjuangan ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kepada anggota dewan yang tercinta, kepada Pak Bupati yang saya hormati, enggak usah khawatir. Perda anti miras di berbagai daerah sekarang ini telah menemukan jati dirinya. Dia tidak bisa dicabut karena ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung terhadap perda anti miras di Indramayu yang dinyatakan sah dan konstitusional. Itu. Dan yang kedua, juga nggak usah khawatir, saudara, nggak usah khawatir, karena bukan perda miras yang bertentangan dengan Kepres yang melegalkan minuman keras, bukan, tapi Kepres yang melegalkan minuman keras yang bertentangan dengan landasan ideal negara Pancasila dan landasan konstitusional negara UUD 45 yang telah menetapkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara, sehingga bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Nah saya mau tanya, apakah minuman keras sejalan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Sejalan tidak? Sejalan tidak? Berarti minuman keras tidak boleh ada di bumi Pancasila. Nah mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu dorongan semangat untuk kita semua berjuang
untuk memerangi minuman keras, insya Allah. Nah, sebagai penutup, mari sama-sama kita baca selawat yang berisikan doa. Doa bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan Nabi dan kemuliaan para pejuang Badar, saudara. Agar kita dan seluruh umat Islam dijauhkan dari segala bencana dan malapetaka. Rame-rame, siap semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah lanjut. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min amin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala yasin. Ilahi kfir wa akrimna binal matalib minna. Ilahi kfir wa akrimna binal matalib minna. ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله. صلاة الله وصل على النبي البر بلا عز ولا عسر. وصل على النبي البر بلا عز ولا عسر. وآل سادة غر بأهل البدر يا الله. صلاة الله يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب ويا مفرج الكروب ويا مقلب القلوب إلهنا. صلاة الله اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. صلاة الله ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا وحقق آمالنا واصلنا عاقبتنا واصلح نياتنا وألف بين قلوبنا
Ya Rabbal Alamin. Ya Rabb. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin. Ala Yasin. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para alim ulama, para kiai, para ajengan, dan terima kasih kepada para umara, khususnya Bapak Bupati, Bapak Dr. Andes Haji Sunjaya Purwadi Sastra, dan juga di sini ada Bapak Camatnya dan ada Bapak Kapolsek Pak dan Ramil Kapolres yang lainnya. Terima kasih, jazakumullahu khairal jasa. Mudah-mudahan Kabupaten Cirebon senantiasa diberkahi Allah, dirahmati Allah. Nah, pesan terakhir saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu, siap berjuang. Nah, jadi rancangan perda anti miras di Cirebon sudah ada, sudah lama. Hanya tinggal bagaimana mengogolkannya. Bupati nggak bisa kerja sendiri, anggota dewan nggak bisa kerja sendiri. Tapi dengan para alim ulama, para santri dari pondok-pondok pesantren, dukungan yang kuat bersatu, insya Allah perda tersebut akan bisa terwujud. Setuju? Siap berjuang, siap bersatu, siap bela Islam, siap bela negara, siap bela bangsa, siap bela rakyat. Takbir. Sallu ala Nabi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.